warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amaliatul Masfufa dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang runtuhnya Uni Soviet. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1917, Rusia mengalami dua kali revolusi, yaitu revolusi pertama dan revolusi kedua atau revolusi Bolshevik. Revolusi pertama berhasil menurunkan Tsar Nicholas II dari tahta. Pemerintahan Tsar hancur karena kehabisan tenaga, korupsi, dan kekurangan dukungan pada Perang Dunia I. Kemudian, pemerintahan sementara segera dibentuk. Namun, pemerintahan sementara tersebut tidak diakui oleh kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Pada tanggal 7 November 1917, kelompok Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Dan peristiwa inilah yang disebut dengan revolusi kedua atau revolusi Bolshevik. Dalam usahanya membawa Rusia keluar dari suasana perang, Lenin memperkenalkan kebijaksanaan ekonomi baru atau New Economic Policy atau NEP. Namun sebelum dapat melaksanakan kebijakannya, Lenin sudah meninggal dunia. Pemerintahan Lenin kemudian berakhir dan digantikan oleh Stalin. Stalin mengalami Perang Dingin dan Perang Dunia Kedua. Kekuasaan Stalin berakhir pada saat kematiannya tanggal 6 Maret 1953. Penggantinya adalah Nikita Khrushchev. Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sudah terlihat sejak saat pemerintahannya. Tahun 1964, Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev. Kekuasaan Brezhnev berakhir pada saat Mikhail Sergeyevich Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985. Sebab runtuhnya Uni Soviet, di antaranya yaitu sifat totaliter pemerintahan Uni Soviet, kemunduran ekonomi, bubarnya Pakta Warsawa, adanya doktrin komunisme yang mengharuskan individu berbuat seluruhnya demi negara, banyaknya etnis di Uni Soviet, berkembangnya teknologi dan informasi yang membuka wawasan rakyat Uni Soviet, dan lahirnya generasi baru. Pengaruh runtuhnya Uni Soviet bagi dunia internasional diantaranya yaitu berkurangnya kekhawatiran dunia akan terjadinya Perang Dunia Ketiga, berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, Amerika Serikat muncul sebagai negara adikuasa dan kembangnya komunisme di berbagai negara Eropa. Sekian pembahasan mengenai runtuhnya Uni Soviet. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amaliatul Masfufa dari kelas 12 IPS 1. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet, di video kali ini saya akan membahas mengenai runtuhnya Cekoslovakia. Selamat menyaksikan. Cekoslovakia terbentuk pasca Perang Dunia I tahun 1918 dengan kekalahan Austria-Hungaria selaku penguasa wilayah Cikabakal Cekoslovakia. Guna melemahkan kekuatan Austria-Hungaria yang menjadi dalang balik pecahannya Perang Dunia I, pihak sekutu memecah Austria-Hungaria menjadi negara-negara kecil yang salah satunya adalah Cekoslovakia. Paham komunisme di Cekoslovakia. Sejak tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara berpaham komunis, ditandai oleh kemenangan Partai Komunis dalam komunisme. Kemenangan ini tidak terlepas dari para milisi komunis yang melakukan intimidasi lewat demonstrasi dan penyerbuan gedung-gedung pemerintah. Nah, pasca komunisme memenangkan pemilu dan menjadi rezim yang berdiri di Cekoslovakia, rezim ini kemudian menerapkan politik yang bersih kepada pihak yang membahayakan kepentingan. Kemudian pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama musim semi Praha. Uni Soviet memandang rakyat Cekoslovakia semakin kritis kepada komunisme, dan hal tersebut membahayakan keutuhan Blok Timur. Maka dari itu, pada bulan Agustus 1968, negara-negara Pakta Warsawa yang dikomandoi Uni Soviet lantas melakukan invasi ke Cekoslovakia. Kemudian pada tahun 1969, Dubček turun tahta digantikan Gustav Husak yang kembali memperlakukan kebijakan sensor media yang
Komunisme resmi hilang pada tahun 1989 setelah tumbangnya rezim-rezim di Eropa Timur terkait kebijakan luar negeri Glasnost dan Perestroika oleh grup Soviet. Revolusi Bludru. Pada Desember 1989, Havel naik menjadi presiden Cekoslovakia. Pemilu multipartai tahun 1990 membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tidak lagi dijalankan. Periode dari komunis ke demokratis dikenal dengan nama Revolusi Bludru. Faktor Ceko dan Slovakia memisahkan diri, diantaranya yaitu adanya perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur, persepsi bahwa Ceko merupakan anggaran mereka yang bebannya sangat berat dibebankan kepada mereka, sedangkan pihak Slovakia menganggap bahwa Slovakia dianaktirikan dalam hal pembangunan nasional, dan pasca tumbangnya sistem komunis yang otoriter dan sentralistik, keduanya sepakat bahwa akan lebih mudah berjuang apabila keduanya memerdekakan diri masing-masing secara terpisah. Sekian pembahasan mengenai runtuhnya Cekoslovakia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.